Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi atau tugas yang kemarin saya sampaikan agar kalian paham tentang materi yang kemarin kita bahas. Kemarin saya berikan tugas seperti ini ya. Ada suatu data nilai ulangan matematika berjumlah 30 siswa kelas 12 ya. Kemudian kalian disuruh untuk menentukan jangkauan, banyaknya kelas, panjang kelas, tabel distribusinya. Kemudian buat juga histogram dan poligon frekuensi. Baik. Untuk menjawab soal ini, kemarin saja saya sudah menjelaskan bahwa ada tiga langkah yang harus kalian cari. Yang pertama adalah kalian menentukan jangkauan atau ini ya, kalian harus cari ininya dulu dengan rumus cari nilai yang paling besarnya berapa, kemudian cari nilai yang paling kecilnya berapa. Kemudian setelah jangkauannya itu ketemu, lalu kalian menentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini digunakan untuk menentukan banyaknya tabel distribusinya. Rumusnya apa? Banyaknya kelas. Kemarin kita sudah membahas bahwa banyaknya kelas disimbolkan dengan huruf K ya. Huruf K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya, dimana nanti N-nya itu adalah banyaknya data. Itu ya. Nah, nanti kita pakai rumus ini. Kemudian angka berikutnya apa? Kalian menentukan panjang kelas. Tadi yang ini jangkauan simbolnya apa? Jangkauan simbolnya J ya. J sama dengan cari nilai yang paling besar atau nilai maksimumnya berapa, lalu dikurangi dengan nilai yang paling kecilnya berapa, nilai minimum ya. Kemudian yang ketiga kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu adalah intervalnya, jarak antara tepi bawah ke tepi atasnya berapa. Panjang kelas kemarin simbolnya dengan huruf P ya, P kalau nggak salah ya, P sama dengan jangkauannya berapa, kemudian banyaknya kelasnya berapa. Sehingga ini kalau jawaban kalian sudah ketemu antara jangkauannya dengan banyaknya kelasnya, maka panjang kelas tinggal atau interval jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas, gitu ya. Ini rumusnya. Oke, baik, kita mulai untuk menentukan soal ini. Saya hapus. Tanya. Yang pertama kita cari apa tadi namanya, jangkauan. Nih jangkauan tadi rumusnya J sama dengan apa? Nilai maksimum atau nilai yang paling besar dikurangi dengan nilai minimum atau nilai yang paling kecil. Nah, sekarang kita cari dari data ini berapa nilai yang paling besarnya. Ya, cari berapa sih kira-kira nilai yang paling besar di data ini. Oh, ternyata ketemu nilai yang paling besar adalah 90. Berarti nilai maksimumnya adalah 90. Baru kemudian cari nilai minimumnya. Berapa nilai yang paling kecil yang ada di data ini? Maka berapa nilai yang paling kecil? Cari berapa kira-kira nilai minimumnya. Itu di sini ada yang paling kecil 32. Ini 44, 36, 32 ya. 32. Nah, ini nilai yang paling kecil 32. Nah, maka jangkauannya adalah maksimumnya 90, minimumnya adalah 32. Sehingga 90 kalau dikurangi 32 itu nilainya adalah 58, gitu ya. 58. Ketemulah jangkauan dari data ini. Baik, bisa diikuti ya. 58. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menentukan banyaknya kelas. Nah, ini banyaknya kelas.
Banyaknya kelas rumusnya apa? Tadi disimpel dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya, itu ya. 1 ditambah 3,3 log N. N-nya berapa? Karena soal yang kita tugaskan adalah banyaknya datanya adalah 30. 30 dari mana sih? Nah, ini jumlah datanya ada 30 nih kalau kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 3 berarti 30. Maka nanti 1 plus 3,3 log 30 gitu ya. Nah, cara hitungnya gimana? 1 tambah 3,3, cari log 30 itu untuk pelajaran logaritma bisa menggunakan tabel atau juga kalkulator. Oke, kalau ujian kan nggak boleh pakai kalkulator ya. Biasanya nanti kalau ada soal seperti ini nilai logaritmanya ditentukan di soal. Misal datanya 30, log 30 nya nilainya sekian gitu ya. Jadi kalian nggak usah nyari. Tapi karena kita lagi latihan, maka kalian coba hitung nilai log 30 di kalkulator ataupun di tabel logaritma. Nah, ketika kita hitung, ternyata nilai log 30 itu log 30 sama dengan berapa? 1,477 sekian gitu ya. Maka kita bulatkan saja karena angkanya terlalu banyak, bilangan desimalnya menjadi 1,48 boleh, atau kalian mau dibulatkan menjadi 1,47 boleh ya. Nanti kita pembulatannya di bawah aja di hasil terakhir. Kita ambil yang 1,48 ya, 1,48. Nah, tinggal 1 ditambah 3,3 dikali 1,48 ya, itu tinggal dikali ya. Terserah perkaliannya mau pakai kalkulator atau mau pakai yang coret-coretan di kertas ya. Maka nanti 3,3 ditambah 1,48 itu hasilnya adalah 4,884 ya, 4,884. Maka jawaban hasil akhirnya adalah 1 ditambah 4,884. Berarti jawabannya 5,884. Oke, kalau udah kayak gini, maka kita bulatkan ke atas ya. Sama saja dengan berarti pembulatannya menjadi 5,884 menjadi 6 ya. Maka nanti sudah ketemu jangkauannya 58, kemudian banyaknya kelasnya adalah 6. Nah, ini nanti digunakan untuk kalian membuat yang namanya tabel distribusi. Jadi karena ketemunya 6, maka nanti bikin tabel distribusinya adalah 6 kotak gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita mencari yang namanya apa? Terakhir panjang kelas atau interval. Panjang kelas ya, atau interval P. Jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah sini ya, sama dengan P sama dengan apa tadi? Jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauannya tadi ketemu 58, kemudian banyaknya kelasnya tadi kita ketemu atau dibulatkan menjadi 6. Maka hasil akhirnya adalah apa? Hasil akhirnya 9,67 ya, 9,67 sekian. Maka kita bulatkan menjadi 10. Jadi ketemu intervalnya 10, banyaknya kelasnya 6, jangkauannya 58. Kita tulis di sini. Jangkauannya sama dengan 58 gitu ya. Kemudian banyaknya kelasnya ketemunya 6. Kemudian terakhir panjang kelasnya atau P intervalnya ketemunya 10. Nah, ini nih kata kuncinya di sini. Saya hapus ya yang ini.
Selanjutnya kalian membuat distribusi frekuensinya ya. Kita buat tabelnya. Tabelnya gimana? Berarti tadi kan nilai paling kecilnya berapa? Nilai minimumnya adalah 32 ya, 32 sama dengan 32. Kemudian nilai maksimumnya atau nilai paling besarnya adalah tadi berapa? 90 ya, 90. Nah, maka karena tadi ada 6 kelas, maka kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kita langsung bikin tabelnya aja ya. Berarti tabel distribusi. Situ nanti ada nomor, kemudian nilainya nanti dari sini ya, nilai, kemudian nilai tengahnya berapa, lalu terakhir adalah frekuensi. Nah, gitu kan. Nah, karena tadi ketemunya 6, nah di sini nih kamu bikin tabelnya 6 aja, jangan banyak-banyak. Karena tadi kita hitung udah ketemu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup ya sampai 6. Kemudian posisi nilai-nilainya nih. Nah, nilai-nilainya. Ya. Di kelas pertama berarti kita ambil yang nilai paling kecil dulu, yaitu 32. Nah, 32 tulis 32. Sampai berapa dia tepi atasnya? Nah, maka karena kita ketemu intervalnya adalah 10 ya, 10, maka dari 32 dari 32 ke 10 berarti berapa? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ternyata ketemunya. Berarti di sini adalah 41 ya. Ini 41. Oke. Nah, kalian cukup tambahkan aja 10 ke bawah biar cepat, nggak usah. Atau ini habis 41 berarti di sini adalah 42. Nah, kemudian di sananya ditambah berapa? 10 juga, berarti 51 gitu ya. Kemudian ke sininya 52. Batas atasnya berarti 61. Kemudian habis 61 adalah 62. Batas atasnya 62 ke 10 berarti 71 gitu ya. Kemudian di sini 72, batas atasnya berarti 81. Nah, di sini 82 ya, 82 berarti di sini adalah 91. Kan nilai maksimumnya 90. Wah, 91. Iya, nggak apa-apa. Ini adalah selang nilai yang ada di tabel distribusi frekuensi ya. Jadi nanti ini digunakan untuk menentukan banyaknya frekuensinya gitu ya. Nah, nanti di sini jumlah ya. Nah, kita hapus di sini. Ini jumlah gitu ya, jumlah. Nah, kita cari nilai tengah dulu ya. Cari nilai tengah 32 ke 41, nilai tengahnya berapa? Berarti kan 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 gitu ya. Nah, cari nilai tengahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nilai posisi tengah-tengahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Nah, ini nih nilai tengah-tengahnya. Itu kan? Nilai tengahnya adalah 36 dan 37. Karena nilai tengah-tengahnya ada 2, maka dalam statistika itu ditambahin 36 tambah 37 dibagi 2. Maka nilai tengah-tengahnya adalah 36,5. Gitu ya. Nah, tulis kalian di sini 36,5. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya di kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima sampai dengan kelas 6 sama sebetulnya cara kalian kalau mau ngitungnya seperti ini ya silahkan, tapi biar
mempercepat karena interval atau panjang kelasnya 10, tambahkan saja 10 ya. Oke, kalau intervalnya ketemunya bukan 10, misal 5, berarti di sini tambahkan 5 ya, 5 semua. Intervalnya ketemunya 8, berarti tambahkannya 8. Kita karena ininya 10 ya, maka kita tambahkan 10. Berarti menjadi 36,5 tambah 10 berarti 46,5. Tambah 10 lagi berarti 56,5. Tambah 10 lagi 66,5. Tambah 10 lagi 76,5. Tambah 10 lagi berarti 86,5. Paham ya? Oke, dan seterusnya. Oke, saya hapus yang ini. Lalu kita menentukan banyaknya frekuensi. Nah ini nih yang kalian masih dibingungkan, menentukan nanti frekuensinya gimana. Nah kalian cari nih yang nilainya 32 sampai 41 ada berapa di tabel ini, di data ini ada berapa gitu ya. Di data ini ada berapa. Misal kita cari yang kelas pertama nih 32 sampai 41. Cari 32 sampai 41. Ini 1. Ini 2. Ini enggak, ini ikut ya. 3. Nah. Udah enggak ada ya? Nah, udah enggak ada. Berarti isian di kelas pertama adalah jawabannya di 3. Itu ya. Dari mana? Nah, ada 41, ada 32, sama ada 36. Oke, itu kelas pertama. Sekarang kita pindah ke kelas kedua ya. Kalian kalau di buku catatan boleh di kayak gini ya, boleh cara mencari frekuensinya. Kalau saya di papan tulis boleh saya hapus ya. Oh, sekarang yang 42 sampai 51. Cari di sini 42 sampai 51. 42. Nah, ini nih 1 51, 42, 51, 2. Ini ya, 3. Nah, terus ada 42 sampai 51, 42 ini ikut. Ada lagi? Cukup ya? Sudah cukup? Ini berarti ada 4 ya. Kita tulis di sini adalah 4, gitu kan? Nah, sekarang tadi biar ini yang tadi kita coret dulu ya. 32 tadi udah, 41 tadi udah, 36 tadi udah. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke kelas yang ketiga, yaitu 52 sampai dengan 61. 52, cari 52 sampai dengan 61 itu ada berapa di data ini? Ini enggak 52 ini ya. 1. Ini ikut 2. Itu enggak. Ini enggak ada 50 enggak ya. 1 masih 2. Ini ikut ya. 52 ikut ya. Ini 3. Ini ikut 4. Terus ini juga ikut. Ini 60 ikut ya. 60 ikut. 63 enggak. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6. Tulis 6. Gitu kan? 6. Nah, kemudian begitu juga seterusnya ya sampai dengan kelas ke-6. Sekarang kita cari yang 62 sampai 71. Ya, yang 62 sampai 71. Yang 62 ini ikut berarti ya. 1. 62 sampai 71. 62 ini ikut 2, 70 ikut 62. Nah, 59 tadi ikutnya di tadi ya. Nah, ini masih salah nih. Nah, ini ikutnya tadi nih, berarti 7 ini ya. 7 ya, ada 7 nih. 59 ikutnya di sini kan. 52 sampai 61 gitu ya. Sekarang 63 ikut ya, di kelas keempat ikut.
3. Sudah ya? Sudah. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Ada 5. Tulis di sini 5. Itu kan? Nah, sekarang yang 72 sampai 81. 72, 81. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kan? Nanti kalau ada kesalahan silakan boleh dikoreksi ya. 7. Kemudian yang 82 sampai 91. Berarti ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada 4 ya. Ada 4. Ada 4. Nah, sudah selesai. Nah, inilah distribusi frekuensinya ya. 3, 4, 7, 5, 7, 4. Nah, sekarang untuk mengecek benar nggak jumlahnya 30? Harusnya 30 ya, karena jumlah datanya ada 30. Nah, maka coba dihitung dulu. 3 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 4. Ini 7. Ini 14. Ini 19. Ini 26 ya, 26. Ini 30. Benar, berarti jumlahnya adalah 30. Sama persis dengan yang ini. Oke. Nah, tuh. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Paham ya? Inilah yang namanya tabel distribusi frekuensi. Ini ngejawab soal ini. Ya. Lalu kemudian gimana cara membuat histogram dan poligon? Ya, sekarang kita buat nih histogram dan poligonnya di sini ya. Nah, ini namanya sumbu X, ini namanya sumbu Y, itu kan sumbu Y. Nah, sekarang intervalnya terserah kalian mau berapa, karena itu angkanya kecil. 3, 4, 7, 5, 7, 4, 2 aja ya, kelipatan 2 ya. Saya pakai kelipatan 2, berarti 2, 4, berarti 6, 8, 10. Cukup ya, sampai 10 ya. Kalian mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh. Atau kelipatan 5, 5, 10, 15, 20 boleh gitu ya. Pokoknya yang frekuensi ini yang disumbu Y terserah kalian. Nah, sekarang untuk menentukan ininya, karena kita tadi ada 6 kelas, buat 1, 2, ini ke sini 1 kelas ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Oke, panjang sampai sini. Nah, sekarang ini nih, yang ini. Nah, yang ini itu namanya adalah tepi bawah. Tepi bawah. Nah, sedangkan yang sampingnya nih, yang ini namanya tepi atas ya. Tepi bawah ada tepi atas. Nah, di bawahnya lagi ada namanya batas ini namanya batas bawah. Batas bawah ini namanya batas atas ya. Batas bawahnya sekian, batas atasnya sekian, itu maksudnya. Nah, di bawahnya lagi ada namanya tepi bawah, tepi atas. Nah, kalau tepi bawah itu datarnya dikurangi 0,5 ya. Tapi kalau tepi atas datarnya ditambah 0,5 gitu ya. Nah, batas bawah, di sini batas bawah dikurangi 0,5. Kalau yang ini berarti batas atas ditambah 0,5. Tuh. Sekarang batas bawahnya di kelas pertama berapa? 32. Berarti kalau dikurangi 0,5 jadinya 31,5. Itu kan? Kemudian 41 berarti kalau ditambah jadi 41,5.
Yang ini berarti nggak usah, langsung ke sini aja. Berarti 51,5 gitu ya. 51,5, kemudian 61,5, 71,5, 81,5, terakhir adalah yang ini kan 91,5. Nah, baru kita cocokkan dengan frekuensinya. Berapa frekuensinya 3? Oh, 3 itu di sini. Nah, 3 di sini. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua 4. 4 di atasnya. Nah, kemudian berapa? 7. 7 di sini nih. Agak tinggi. Nah, 7. Kemudian 5. 5 ada di sini. Tarik aja. Nah, 5 gitu ya. Kemudian 7 lagi. Jadi di sini. Nah, 7 sama dengan yang ini ya, 7. Kemudian 4 ada di sini. Sama dengan ini ya, tadi 4 ya. Nah, gitu ya. Berarti ini frekuensinya 3, ini frekuensinya 4, ini frekuensinya berapa? 7. Ini frekuensinya 5, ini frekuensinya 7, ini frekuensinya 4 gitu ya. Nah, inilah yang namanya apa? Histogram atau diagram batang ya. Histogram. Nah, kemudian poligon. Apa sih poligon? Diagram garis ya. Kan tadi kita udah cari nilai tengah ya. Nilai tengahnya kan ini. Nah, ini kan berarti posisinya ada di sini nih. Di sini. Ya, maka berikan aja tengah-tengahnya. Ya, tengah-tengahnya. Nah, tarik garisnya. Oh, dimulainya dari sini kan. Nah, terus tarik sini, terus ke sini, tarik sini, ke bawah. Nah, inilah yang namanya poligon. Oke, selesai ya. Jadi tugas kalian yang minggu lalu adalah kalian disuruh membuat mencari ini jangkauan, banyaknya kelas, frekuensi, lalu buatlah tabel distribusinya. Nah, ini namanya tabel distribusi nih ya. Dari tabel distribusi kita akan membuat ke namanya apa? Nih, histogram dan poligon. Nah, nanti bentuk histogram dan poligonnya demikian. Oke, cukup ya. Terima kasih anakku sudah memperhatikan video penjelasan tugas yang kemarin. Harapannya kalian bisa memahami materi minggu lalu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.